Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan, menunaikan aktivitas kita sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Semoga bisa bernilai ibadah yang pahalanya akan kita dapatkan kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari syarah matan kitab Al-Ajurumiyah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita memasuki pertemuan yang kelima, yaitu pembahasan terakhir tentang al-kalam. Beliau mengatakan, "Falau khataba insanun khutbatan kamilatan bil lughatil injiliziyati masalan, fa inna khutbatahu hadhihi la tusamma kalaman 'inda nahwiyina." Seumpama atau seandainya ada seseorang dia berkhutbah dengan sempurna, ya, khutbahnya selesai sampai akhir, dari awal sampai akhir, bahkan dengan cara yang sangat bagus. Misalnya, ya, ada seorang berkhutbah dengan sempurna, tapi dia menggunakan bahasa Inggris misalnya, sebagaimana yang ada di Inggris, ya. Kalau kita yang ada di Indonesia, ya bahasanya bahasa Indonesia, kan seperti itu, ya. Bahkan ada yang pakai bahasa daerah masing-masing. Maka sesungguhnya khutbahnya dia atau khutbah yang dia sampaikan tersebut itu tidak dinamakan kalam, tidak bisa disebut sebagai kalam menurut para ahli nahwu. Ini menyinggung yang kemarin. Kenapa? Karena tidak menggunakan bahasa Arab, karena syarat kalam adalah bil wad'i, dan salah satu makna bil wad'i adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Maka bahasa selain bahasa Arab itu tidak bisa disebut sebagai kalam, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa daerah yang lainnya. Kemudian, wa kadzalika as-suhuful lati tuktabul ana laysat bikalamin li'annaha kitabatun biduni lafdhin. Kemudian beliau menyampaikan, demikian pula surat kabar yang ditulis saat sekarang ini juga bukan kalam. Kenapa? Karena ia berupa tulisan tanpa lafaz. Ya, surat kabar, koran, ya, termasuk di dalamnya itu majalah dan yang semacamnya, buletin itu kan, itu bukan kalam. Kenapa? Karena tulisan, ya, bukan lafaz yang terucap, ya. Idzan al-quyudu arba'atun, maka kesimpulannya dengan demikian, ketentuan pengikat kalam itu ada 4. Maksudnya 4. Empat-empatnya ini harus ada, tidak boleh kurang salah satunya. Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, yaitu lafaz
lafadznya yang tersusun, susunannya yang berfaedah, kemudian diucapkan dalam keadaan sadar, ya, dengan disengaja, ini maksudnya dalam keadaan sadar, atau menggunakan bahasa Arab. Sehingga 4 ini harus ada semua. Misal ada sebuah perkataan sudah berupa lafadz, sudah tersusun, sudah memberikan pengertian sempurna, tapi tidak bil wad'i, dengan bahasa selain bahasa Arab, maka bukan kalam. Atau tidak bil wad'i, yaitu tidak dalam keadaan sadar. Orang yang mengigo, orang yang mabuk, misalnya orang yang dia pengucapannya di luar kesadaran, ya, maka itu tidak bisa disebut sebagai kalam. Kenapa? Karena syarat bil wad'inya tidak ada. Atau mungkin ada ungkapan, sudah ada lafaz, sudah tersusun, sudah disengaja menggunakan bahasa Arab, tapi tidak mufid, ya, tidak mufid. Ya, contohnya kemarin yaitu kalimat yang diawali dengan in, ketika tidak disebutkan jawabnya. In qama Muhammadun, misal, jika Muhammad berdiri, maka ini bukan kalam. Kenapa? Karena tidak mufid, ya. Atau lafaz sudah mufid, sudah bil wad'i, tapi tidak disusun, ini juga bukan kalam. Apalagi yang bukan lafaz, ya, seperti tadi. Maka 4 ini harus ada, bukan dipilih salah satu, tapi keempat-empatnya, ya, harus 4-4-nya, ya. Kemudian fala yakunul kalamu kalaman illa bihadhil quyudil arba'ati fa idza tammat hadhihi syurutu fil kalami fa huwa al kalamul muradu fil istilahin nahwiyyi. Sebuah perkataan itu menjadi kalam hanya dengan adanya 4 ketentuan tersebut. Ini contoh uslub hasr, ya. Ketika ada tidak diikuti ilam, maka maknanya hasr. Makna asalnya fala yakunul kalamu kalaman, sebuah perkataan itu tidak bisa disebut kalam illa bihadhil quyudil arba'ati, kecuali dengan adanya 4 ketentuan ini. Ya, maksudnya perkataan menjadi kalam itu hanya dengan adanya 4 ketentuan tersebut. Sehingga fa idza tammat hadhihi syurutu fil kalami, apabila sempurna 4 syarat tersebut di dalam perkataan, fa huwal kalamul muradu fil istilahin nahwiyyi, maka itulah kalam yang dimaksud dalam istilah nahwu, yaitu yang terkumpul di sana ada 4 hal, yaitu apa tadi? Al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Kemudian kita lanjutkan. Idza qala qailun bismillahirrahmanirrahim, apabila ada seseorang dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, apakah dia kalam atau ucapan tersebut kalam? Maka diterangkan di sini fa innahu kalamun, maka itu merupakan kalam. Kenapa dia merupakan kalam? Karena murakkabun min kalimataini fa aksara, dia masuk kepada istilah yaitu tersusun dari 2 kata atau lebih. Akan tetapi murakkabnya ini taqdiran, dengan dikira-kirakan. Anda ulangi, kalimat bismillahirrahmanirrahim ini kalam karena di situ sudah tersusun, ya, dari 2 kata atau lebih, dan susunannya itu dikira-kirakan li'anna taqdira bismillahi aqra'u, karena dikira-kirakan ada fi'il yang diakhirkan dengan nama Allah saya membaca, ya, dengan nama Allah saya membaca. Ini sudah lengkap, bismillahi aqra'u. Ketika bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim, itu di situ ada aqra'u yang dihilangkan. Ini namanya takdiran. Amma law lam nuqaddir aqra'u lam yakun kalaman. Adapun apabila tidak dikira-kirakan adanya fi'il aqra'u yang artinya saya membaca, maka itu bukan kalam. Ya, sehingga kembali ke sini, ketika ada kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka dia kalam. Alasannya apa? Karena diniatkan ada sebuah kata kerja yang diakhirkan. Kita akan makan, bismillah. Kemudian ada kalimat saya akan makan, cuma tidak diucapkan. Ini namanya sudah tersusun meskipun baru takdiron, atau meskipun hanya takdiron, cuma dikira-kirakan. Ya. Walihada falau qulta
ar-rajulul qadirul bari'ul fahimu. Ya. Oleh karena itu, seandainya engkau mengatakan ar-rajulul qadirul bari'ul fahimu, orang laki-laki yang hebat, yang cerdik, yang faham, wa ataita bi awsafin adidatin, dan engkau menyebutkan sifat yang banyak, mungkin dilanjutkan yang lain, ar-rajulul qadirul bari'ul fahimul ghaniyul jamilu, dan sebagainya, sampai panjang banget, tapi berupa sifat semua. Ya, engkau mendatangkan sifat yang banyak, fahadza la yusamma kalaman, maka ini tidak bisa dinamakan kalam. Ya, hatta ta'tiya bisyai'il mufidi. Ya, tidak bisa dinamakan sebagai kalam sampai engkau menyebutkan sesuatu yang bisa memberikan faidah. Li'anna sami'a la yazalu yatatalla'u au yatashawwafu ila syai'in. Ya, karena orang yang mendengar itu masih menanti-nanti atau melihat lanjutannya, menunggu-nunggu apa lanjutannya. Walaupun sudah panjang ya. Orang laki-laki yang hebat, yang cerdik, yang faham, yang kaya, yang cakep, yang apa lagi, yang besar dan sebagainya. Ini kan belum lengkap, baru man'ut dan naatnya, baru yang disifati dan sifat. Belum ada sesuatu yang mufid. Maka akan menjadi kalam apabila disebutkan sesuatu yang mufid sebagai pelengkapnya, yaitu khobarnya. Misal ar-rajulul qadirul bari'ul fahimu ghaniyun, nah itu sudah menjadi kalam. Orang laki-laki yang hebat, yang cerdik, yang faham itu adalah orang kaya, nah, itu udah jelas. Tapi kalau masih berupa sifat semua maka belum bisa disebut kalam. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya pembahasan kita di pertemuan kelima sebagai pelengkap dari pembahasan tentang ta'rif atau definisi dari al-kalam. Ya, semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.